dengan kita ketemu orang, kita senyum, apa kabar mas, atau apa. Itu mungkin memberikan impact ke dia bahwa mungkin dia lagi sedih, lagi kehilangan atau apa. Kan we never know. Tapi kamu tadi katakan bahwa kamu tuh bilang manusia tuh banyak baggage. Kamu sebetulnya juga banyak baggage-nya ya kan? Yeah, bahwa kamu pernah, bisa katakan ya, pernah coba narkoba, ya kan? Terus pernah kekerasan daripada pasangan ya. Bisa cerita sedikit nggak sih kedua hal tersebut gitu? Boleh. Drugs abuse itu dimulai dari sangat muda. Berapa? Kayaknya 15 tahun itu udah mulai. Dari teman-teman? Dari teman-teman. Ya apa ya? Aku dulu sampai parah use heroin juga sampai nyuntik. Wow. Itu tahun 90-an. Mungkin aku pada saat itu tidak mengerti banyak hal. Jadi kayak gimana ya? Kayak tidak tahu caranya memproses apa yang hilang di dalam diri aku. Jadi aku terus mencari, tapi aku nggak tahu aku nyari apa. Jadi kalau sudah masuk ke dunia itu, dunia gelap itu pasti ketemu orang-orangnya juga ya yang di tempat yang gelap juga gitu. Ya end up-nya ketemu si laki-laki ini yang aku pikir itu cinta. Berapa ini? Kayaknya aku 19 tahun deh. Oke, jadi kamu pasti udah 4 tahun pakai drugs berarti lo? Iya, itu udah kayak parah banget lah gitu. Terus ketemu laki-laki ini, make juga nih, make. Sampai aku 5 tahun sama dia, 5 tahun. Kita sempat berhenti juga, sempat nggak make, sempat udah bagus gitu berhenti. Terus relapse lagi, make lagi. Dan di tahun-tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir itu mulai mukul. Aku dulu percaya bahwa tidak akan bisa menemukan orang yang akan bisa mencintai aku gitu selain dia. Karena itu kayak udah, aku percaya apapun yang keluar dari mulut dia. Aku nggak worthy, aku jelek, aku kayak laki-laki, lo ngaca dong, kayak nggak akan ada yang mau sama lo. Itu kan terus, jadi aku it's in my head gitu, it was in my head. Ya udah terus mulai mukul dari yang apa ya, ketakutan banget sampai aku pasrah. Dipukul pasrah. Jadi ada momen dimana ini aku tuh udah bengkak, pokoknya udah nggak berbentuk deh gitu. Terus aku dalam hati aku bilang, Tuhan kalau misalnya emang aku udah mau mati nggak apa-apa kali gitu. Tapi ya Tuhan enak aja, belum lu masih banyak tugas lo gitu. Ketika dia mukul kamu itu ketika dia lagi high atau? Iya, biasanya emang lagi emang pada kondisi make kita berdua. Dan karena kamu tadi katakan mungkin kamu feel lost, nggak ada orang tua yang membimbing kamu atau kamu feel lonely juga. Tapi seharusnya ya pada saat itu yang mungkin sekarang kalau misalnya I think back, seharusnya banyak kesempatan aku untuk berbicara sama keluarga, tapi kan tidak aku lakukan. Kenapa? Karena takut. Karena dia pernah bilang, kalau lo ngomong sama keluarga lo gitu, diancam, gue akan bisa melakukan apapun ya. Gitu. Jadi aku percaya. Jadi aku nggak berani bilang. Jadi di momen itu aku bisa ketemu keluargaku juga gitu, tapi nggak berani untuk ngomong. Keluarga kamu kan tahu nggak kamu tuh dulu pakai drugs? Tahu. Terus mereka gimana? Pada saat itu ya aku ya karena udah apa ya, aku nggak pernah di rumah, jadi mereka juga pasrah aja gitu. Iya. Oke, jadi ketika lihat kondisi kamu secara fisik, kan lihat tuh ada bekas-bekas kayak gitu. Oh, tidak kelihatan. Kamu sembunyiin. Aku kalau pada saat lagi biru-biru itu di kamar pasti. Ketika saat itu kamu lagi di abuse, apa kamu lebih pakai drugs untuk menghilangkan rasa abusive-nya itu? Kalau udah begitu aku nggak bisa apa-apa, cuman diam aja. Justru bukan pelariannya ke drugs, malah aku pengen pergi dari situ. Tapi aku tidak punya keberanian untuk mengambil langkah itu, padahal bisa kalau aku mau ya. Iya, kalau saya ada teman yang pernah mengalami kayak begitu. Mereka tuh ada rasa takut kepada laki-laki tersebut. Kamu juga ada feeling tersebut? Takut banget. Takut dia bisa do worse. Iya, dan selalu berpikir, ya bego ya, karena kan ngerasa orang ini bisa berubah. And no one will love you as much as him. Iya. Pasti dia keep on after dia say doing that to you, pasti setelah itu dia love bomb kamu. Iya, pasti minta maaf, nangis. Ya, kamu forgive gitu. Iya, oke. Terima lagi. Banyak kok hal, aku nggak bisa ceritain semua. Ceritain dong. Hal buruk
yang terjadi pada saat itu. Menurut kamu di posisi tersebut, kamu kan kalau saya lihat sekarang adalah a strong woman, ya kan? I mean, I don't think you are a weak woman, you are quite educated and everything like that gitu kan ya. Jadi ketika terjadi tersebut, kamu merasa tuh karena kamu ada posisi, ada pakai drugsnya, yang bikin kamu lebih kayak mungkin apa ya, off gitu in a sense, atau karena mungkin the divorce of your parents, maksudnya ada faktor apa nggak sih bikin kamu kayak merasa you're not yourself at the time gitu? Ya karena udah lost dari awal, terus memang pada saat itu ya kalau kita make drugs ya kita pasti off lah, kita Jadi tidak off. bisa berpikir jernih, kita Iya, tidak iya. bisa mengambil keputusan yang baik, itu semua kacau udah semua, jadi udah numpuk-numpuk sebenarnya. Dan waktu itu juga aku bisa keluar dari situ karena rumah itu digerebek Dari polisi? sama polisi. Karena narkoba? Karena narkoba, dia yang ditangkap. Logikanya aku ditangkap juga. Tapi tidak. Itu juga aku bingung, itu kayak Tuhan yang ngasih jalan ke aku. Dipisahin tuh aku sama kepala polisinya. Di ruangan tuh, aku ingat banget ruangannya. Telepon bapak kamu. Kamu tuh cuma digunain aja di situ. Aku telepon, udah aku dijemput sama bapak. Itu butuh waktu berbulan-bulan untuk benar-benar bisa melupakan dia, bisa lepas secara mental. Karena di kepalaku masih, ya kan di brainwash cukup lama ya, dan 5 years ya you said ya. Tuh apa ya, bener-bener gimana sih orang itu di penjara tapi aku takut gitu, dan itu butuh waktu yang panjang. Kamu takutnya itu adalah takut dia bisa harm kamu pas dia di penjara itu, atau kamu ada feeling kayak missing him-nya itu? Iya, itu udah campur aduk. Campur aduk. Kayak untuk bisa lepas Emotionally, kan physically mentally, udah nih. iya, Emotionally, mentally-nya itu butuh Susah. waktu lama. Dan aku bener-bener apa ya, kayak it takes time untuk bisa bersosialisasi lagi. Dan saat itu apa kamu benar-benar jadi apa clean, benar-benar nggak touch drugs because of gebrakan tersebut? Iya, udah akhirnya bersih. Tapi itu juga susah dong, withdrawal tersebut ada nggak withdrawal? Withdrawal ada, tapi nggak parah. Jadi aku bisa mengatasi. Jadi your withdrawal tuh lebih susah kepada cowok tersebut daripada kepada drugs nih. So he's the real drug actually to you. Iya. Wow. Tapi aku sudah memaafkan ya, maksudnya it happens. Yeah. Dan aku juga tidak menyalahkan dia, karena maksudnya tidak menyalahkan dia semuanya, karena aku yang menempatkan diriku di situ. Tapi kalau kayak begitu kan banyak orang bisa kritik. Loh, Sarah nggak bisa, kenapa harus you're the victim, why you blaming yourself? Pasti ada bakal ngomong kayak begitu kan? Iya, aku korban, tapi kan aku yang menempatkan diri aku di situ. Seharusnya aku lebih pintar untuk mengambil keputusan, gue lari dari situ, tapi kan tidak aku ambil. But mentally kan you already affected at the time, jadi kan nggak bisa blame yourself because you know what I mean, no matter what he did something bad kan? Iya memang, tapi maksudnya aku juga ya semua karena pilihan buruk yang kita ambil akhirnya terjadilah itu. Ya sama-sama lah. Ya semuanya salah, dia salah ya bener ya, dia pasti dia salah gitu. Tidak ada orang yang mukul itu kan. Benar. Iya. Tapi aku belajar lah maksudnya. Aku belajar gitu karena ya emang udah in the past dan memang udah terjadi, ya udah. Dan aku kalau misalnya ketemu dia aku salah mana, I don't mind. You still see him now? Enggak, udah. Oh, udah enggak kan? Enggak. Oh, tapi aku udah maafin gitu kalau misalnya harus ketemu dia aku salaman. Oh, you okay. I'm okay karena udah menjadi bagian dari hidup aku aja. Sekarang ada mengalami kerusakan di otak kamu nggak? Alhamdulillah nggak ada. Skizofrenia, bipolar, apa semua nggak ada? Alhamdulillah. Nggak ada. Puji syukur nggak ada. Udah cek semuanya. Gitu ya? Aman. Tapi paru-paru aku bolong. Oh gitu? Iya, gara-gara ngedrug? Ada lubang di paru-paru aku. Karena ngedrug? Ya lifestyle ya. Gitu ya? Karena dulu ngerokok. Tapi habis dari situ kan berhenti ngerokok. Oke. Tapi udah sehat. Oke. Kepala aman. Ya anxiety ada. Tapi biasalah kan. Oke, kalau itu kamu setuju nggak dengan sekarang apa di dunia itu pengen meng-legalize marijuana? I don't. Because gini, kan ada yang mengatakan marijuana bilang itu bagus untuk orang yang misalnya lagi sakitan parah, ease the pain ya kan. Tapi saya tahu bahwa anak-anak muda itu kalau pakai marijuana dari kecil dan sering itu benar merusak mereka punya brain, bukan merusak, meng-change mereka perspektif kata-kata tersebut. Jadi do you agree with that or not? Aku nggak tahu ya, kayak karena aku memang dari dulu nggak suka juga, jadi I don't really. You don't know. Yeah, you know if it's good or bad, you don't know. Nggak tahu. Tapi kalau mungkin bagus buat medicine ya
kenapa nggak buat medicine Jadi aja? medicinal aja, tapi Di jangan buat medicinal. recreational No, gitu. Karena kan yang namanya seperti itu kalau kebanyakan ya sama aja. Apapun yang kebanyakan itu pasti akan nggak baik. Benar. Karena kitanya kadang-kadang kitanya tuh nggak punya kontrol. Okay. One thing ya dari hidup kamu yang begitu luar biasa colorful ya bahasa Inggrisnya, nggak tahu Indonesia warna-warni bukan ya? Iya, iya. Ya kan, a very colorful life gitu kan, from young sampai sekarang itu. Maksudnya jarang orang bilang kerjanya adalah medium gitu ya kan? Saking medium ya. Saking medium. And by the way kalau kita dulu saya di Amerika sekolah, kalau sakit itu suka nonton di itu TV ads-nya itu kan dulu kan, yang pakai bola-bola, pakai gitu-gitu kan. We think that it's a hoax gitu, nggak real gitu loh. Iya, kebanyakan dari mereka emang mereka enggak kan, cuma pura-pura aja kan. Iya, suruh bayar $200, Iya, $100. bener-bener. Ya. Buat orang yang desperate, ya kan. Iya. Anyway, jadi your life itu so colorful. So, kalau bisa ambil satu hal nih dari hidup kamu begitu colorful ini, satu hal yang maknanya sangat luar biasa, bisa kamu berikan pesan atau advice for other people yang watching ya, what would it be? Be kind. Be kind. Be kind. Udah, cukup. Why? Why be kind is so important to you? Karena kita nggak tahu orang lain sedang mengalami apa dalam hidupnya. Dan kebanyakan orang sekarang kan di sosmed lah. Kita dengan mudahnya bisa menuliskan komentar di tempat orang lain tanpa kita berpikir itu akan menyakiti dia. Itu kan semakin kesini semakin parah. Sehari-hari lah dengan kita ketemu orang, kita senyum, apa kabar mas, atau apa. Itu mungkin memberikan impact ke dia bahwa mungkin dia lagi sedih, lagi kehilangan atau apa. Kan we never know. Just be kind. Di dunia yang semakin buruk ini harus tetap bisa menjadi sedikit cahaya buat orang lain. Setuju. Okay, last question. Siapa orang yang menunjukkan extra kindness to you yang kamu sampai sekarang ini masih ingat terus? Buat diri aku adalah mungkin diriku sendiri ya. Karena mungkin selama ini aku neglecting myself juga. Being harsh to yourself. Kayak jangan nangis, tenang. We're taking turns crying. Iya, we're taking turns. Kadang-kadang kita lupa, we cannot pour from an empty cup. Kayak kita lupa be kind to ourselves. Kita selalu menjaga semuanya untuk bisa works, tapi kitanya nggak jejak. Dan kurang diisi juga. Iya, makanya siapa yang perlu kita be kind. Satu, ke diri sendiri dulu, and then kita be kind ke orang. What is the one thing that you need right now in your life, you think? Kamu puas dengan apa yang kamu adakan sekarang ini? Iya, aku bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang. Karena Tuhan udah kasih aku tools yang cukup kok. Tinggal gimana caranya aku Kamu nggak merasa lacking? Enggak. I'm grateful with what I have. Ya, cukup gitu. Nggak kekurangan, tidak berlebihan, enough. Ya, jalanin aja. I want you to be safe loh, Sarah. Karena tadi ceritanya tuh nakutin juga. Jadi the one thing I wish for you adalah kamu safe. Oh iya, itu aku yakin I'm safe. Karena aku harus bisa ngejaga terus. Gitu. Jadi nangis sih. Jangan nangis dong. Thank you so much. Yeah, thank you, Sarah. Thank you. Be safe. That's my advice. My wish and my prayer to you. Yeah.